Orang yang paling indah hidupnya itu orang yang selalu mensyukuri apa yang ada, bukan orang yang selalu memikirkan mana yang tak ada supaya ada. Itu tak akan bahagia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran kepengurusan. Salam takzim, salam hormat yang setinggi-tingginya kepada ustaz-ustazah, muallim dan muallimah yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, ayahanda serta ibunda, hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib, jemaah pengajian, jemaah majlis ta'lim, yang insyaallah kita semua yang berhadir dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Allah yang memberikan kita nikmat umur yang panjang, Allah yang memberikan kita nikmat sehat, Allah yang memberikan kita nikmat sempat, keluangan waktu, ringannya langkah, dan banyak nikmat lain yang tak sanggup kita merincinya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang malam, kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya. Tentunya harapan dan doa kita, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, menyambung pertemuan kita pada bulan yang lalu. Kita membahas tentang masalah sholat 2 hari raya. Pas waktu itu kebetulan momennya hari raya Idul Adha, kemudian kita kaitkan dengan zabihatul an'am, memotong hewan yang kemudian kita sebut dengan ibadah kurban. Nah, menyambung sedikit kajian itu, kita akan juga membahas dalam pertemuan malam hari ini. Dalam Islam, memotong hewan itu ada beberapa yang menjadi syariat dalam agama kita. Yang bulan lalu ayahanda serta ibunda yang sudah lakukan adalah memotong hewan kurban, namanya udhiyah. Makanya hari rayanya disebut dengan hari raya Idul Adha. Nah, memotong hewan ini rupanya ada pada syariat-syariat yang lain. Ya, ada salah satu di antaranya nanti memotong hewan untuk membayar dam, membayar denda pada pelaksanaan ibadah haji. Nanti akan dikaji dalam kajian haji. Ya, tapi juga ada, ini sudah pernah kita bahas, kita ulangi sedikit. Ada juga memotong hewan itu yang disyariatkan bagi kita ketika tanda kita mensyukuri lahirnya seorang anak, yang disebut dengan akikah.
Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di awal kita bahas sebenarnya kenapa dalam Islam itu ada syariat memotong hewan. Rupanya memang salah satu hikmahnya adalah karena memang kita manusia ini punya sifat kehewanan. Dan sifat kehewanan itulah yang harus kita potong, harus kita hilangkan dalam hidup kita. Jadi banyak dalam Islam itu ayahanda serta ibunda, ibadah itu menjadi simbolik, simbol tapi maknanya yang kita ambil. Sama seperti orang yang melontar jumarat ketika melaksanakan ibadah haji. Orang yang haji itu kemudian disuruh melontar jumarat. Melontar jumarat itu memang simbol ketika Nabi Ibrahim melontar setan. Tapi kalau sekarang tak ada setan yang nak dilempar lagi udah. Banyak orang-orang kita terkadang salah, mohon maaf. Ibu bapak yang udah pernah berangkat haji, tengoklah jemaah haji. Kau sudah melontar jumarat, memang macam melontar setan kau tengok. Seolah-olah macam ada ditengok waktu setan itu di dinding itu dilemparnya. Makanya apa yang dapat dilemparkannya, tak usahkan batu, sepatu, selop semua dilemparkan. Karena awak barangkali orang Indonesia ini kecil-kecil, silap-silap awak pun dilemparkan ke dinding itu. Sebenarnya itu adalah simbol melempar sifat kesetanan yang ada pada diri kita. Iya, makanya pernah kejadian kata orang, ya, ada orang yang niat memang melempar setan. Macam nampak setan dilemparnya pakai batu. Tiba-tiba balik batu itu lagi ada kertas tulisannya. Sama-sama setan, jangan sering lempar lah kata dia. Yang dilempar itu bukan setan, tapi sifat kesetanan. Sama juga dengan Zabihatul An'am, cerita tentang masalah kemarin kurban, ya, masalah-masalah yang lain, yang sifatnya adalah sebenarnya menghilangkan sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Ada beberapa ulasan ulama-ulama tentang sebenarnya sifat hewan yang ada sama diri kita ini apa-apa saja. Banyak sebenarnya ibu. Tak terkaji-kaji kita kalau malam nih. Tapi yang jelasnya salah satu di antaranya adalah sifat hewan itu sifat yang mengedepankan hawa nafsu. Hewan itu begitu. Karena memang hewan itu tak ada akalnya. Betul Pak? Itulah sifat hewan. Iya, hewan itu tak ada akal, yang ada hawa nafsunya saja. Apabila orang meletakkan hawa nafsu di atas akalnya, itulah kata Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lah orang-orang seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang tuh. Itulah dia. Iya. Kalau binatang sifatnya selalu mengutamakan hawa nafsu, karena memang akalnya tak ada. Kita Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Ini cerita kalau kita balik-balik lagi, apabila kita mampu meletakkan akal di atas hawa nafsu, kita ini jauh lebih mulia ketimbang malaikat. Karena malaikat itu tidak ada hawa nafsunya, yang ada akalnya aja. Iya. Nah, kalau kita mau kaji ayahanda serta ibunda nanti dalam kajian iman kita ini kan ada macam-macam modelnya. Dan terasa kadang-kadang iman kita ini yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Itu iman kita manusia. Kalau iman malaikat itu netral saja, tidak bertambah, tak berkurang. Tapi iman kita manusia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kapan iman itu bertambah? Kalau kita meletakkan nafsu di bawah akal. Ya, kalau mampu kita meletakkan nafsu kita di bawah akal, dan secara lahiriah akal itu yang melahirkan keimanan kita kepada Allah, maka nanti iman kita ini naik. Malaikat imannya rata, kita naik, berarti kita lebih hebat ketimbang malaikat. Makanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ketika Nabi Isra Mi'raj, yang bisa jumpa dengan Allah langsung tuh Nabi kita. Jibril yang ngantar Nabi hanya bilang, Muhammad, aku sampai sini aja ya. Lalu nggak ke atas, kata Rasulullah, kau yang berhak. Posisi Nabi itu luar biasa. Tapi kalau apabila nafsu yang di atas akal kita, kitalah macam binatang itu. Ini sudah banyak kita tengok sekarang, ibu. Iya. Tak usah kita pungkiri, hari inilah kita akui memang orang sekarang lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang akal. Iya, ini sifat hewan itu begitu, dia ada akal. Ya, kalau kita kaji-kaji panjang, tapi kita ambil sajalah. Karena sudah mengedepankan hawa nafsu, apa nanti yang muncul? Yang muncul salah satu di antaranya hibbul adawah wal baghdha. Kalau sudah nafsu yang di atas akal, yang biasa muncul itu adalah suka dengan kebencian dan permusuhan. Ini sifat hewan. Bapak miara ayam, beli ayam satu lagi. Jangan satukan dulu, berantem itu. Kenapa? Sifat hewan itu suka kali bergaduh.
Kita pun tengoklah hari ini di medsos-medsos tuh orang begaduh aja, betul Ibu? Begaduh aja. Awak nak baca WA pun malas sudah. Yang satu begini, yang satu begini, dan itu sifat kehewanan nih. Iya, hewan tuh begitu. Dan ini sifat ini ada pada diri kita. Ada orang kadang-kadang datang orang, gimana menurut bapak si Polan tuh, tak ada beresnya itu, adalah dia. Tak cocok aja sama orang. Tapi aku tengok alim bapak tuh, alah, baru udah 2 hari aja itu. Itulah dia, tak cocok aja. Iya bapak tuh menurut bapak gimana, bagus rasa lah Ustaz. Itu dulu main-main sambu aja main-mainnya itu. Dia lah kepala preman di sambu tuh. Tapi sekarang kan baik dia udah Pak, kata awak. Ya sekarang, dulu yang diingat orang sekarang ini keburukan aja. Kenapa? Menimbulkan suka, menimbulkan kebencian. Ini sifat hewan nih. Iya, ini dia. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak lagi turunan dari itu. Ada turun dari sifat itu apalagi rakus, itu sifat hewan. Ibu hati-hati, kita sudah tua-tua nih. Iya. Jangan sampai rakus dan urusan dunia. Betul Ibu? Iya, hiduplah kita dengan apa yang ada hari ini. Orang yang paling indah hidupnya itu orang yang selalu mensyukuri apa yang ada, bukan orang yang selalu memikirkan mana yang tak ada supaya ada. Itu tak akan bahagia itu. Ada satu mobil pingin 2, ada 2 pingin 3, tak habis dunia ini. Iya, ada bini 1 pingin, tak berani bapak jawab, tengok teman-teman ada ibu. Iya kan, inilah tak ada puas-puas di dunia ini. Iya, alhaakumut takatsur, tak ada puas-puasnya. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau nanti udah masuk kubur barulah selesai urusannya. Ini penyakit rakus nih, hati-hati. Maka gara-gara rakus inilah ibu, bapak mohon maaf, hari ini orang kalau keluar duit bersedekah payah. Gara-gara penyakit rakus inilah. Iya, mohon maaf nih, kadang-kadang susah kali. Aku sering bilang sama mak kalau pengajian, ibu tuh harus jadi orang yang memotivasi bapak untuk berbuat baik, terutama sedekah. Itu salah satunya. Ketika sedekah, bapak datang orang masjid, ada apa? Ada acara di masjid. Bapak ini luar biasa nih ibu. Bapak ini kok ada yang nyuntik, wah luar biasa nih pak. Loyal ini, keluar duit, kasih berapa? Ini cepet dari abangnya. Datang bini di belakang, bang, apa itu? Ada acara yang di masjid. Berapa bang kasih? Cepet. Ibu harus dukung. Kadang mak-mak ini merepet dia. Bang banyak kali itu bang, pau, kata dia pula. 20-an cukup abang kasih. Banyak kali ya bang. Sok kaya kali abang tengok. Nah, tapi itu pula. Tapi mohon izin pak, kita pun jadi suami aja pelit-pelit pula. Kadang-kadang banyak laki-laki ini beda pak. Iya. Sama kawannya royal betul. Duduk majelis kopi rame-rame udah. Ini meja ini yang bayar, ini yang bayar. Jadi bang, ala udah abang yang bayar. Bang, tapi bang, ala cuma kenal aja kok siapa bang. Oh itu lah ya kan. Sampai ke rumah bini bang makan bakso yuk. Kau tengok lah, badanku tuh bulat minta ampun. Bakso aku pikirkan lagi. Ini yang begini-gini nih insya Allah ini sifat kebinatangan. Buang dalam hidup kita. Nah ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita kejar yang kedua ya. Jadi kalau cerita kemarin tentang masalah memotong hewan pada saat era raya haji 10, 11, 12, 13 disebut dengan udhiyah. Nah kita pertajam kaji malam hari ini, tapi insya Allah biar tuntas. Ada memotong hewan itu disebut dengan akikah. Ini mohon izin Bapak Ibu, hukum akikah itu sepakat ulama mengatakan sama dengan hukum kurban. Hukumnya sunat muakkad. Jangan ringan-ringankan ini. Ya, kenapa Ustaz jangan ringankan? Karena memang fenomena hari ini orang banyak meringankan ibadah ini, salah satu di antaranya. Ya, kadang-kadang ulang tahun aja meriah. Mau kemana nenek? Inilah Ustaz 5 mobil rencana mau ke Brastagi, healing Ustaz. Ngapain? Ulang tahun cucu. 5 mobil Brastagi, 3 malam kemarin nginap, malam Kamis, Jumat, malam Sabtu ya kan Bu. 3 malam nginap, berapa duitnya? Tak taunya cucu tuh belum lagi di akikah karena ini menjadi persoalan Pak. Ini kebetulan ini momennya saat tahun baru Islam nih. Guru kami dulu, Ustaz Abdul Abbas Allah yarham mengatakan, kalau kita kaji memotong hewan kurban akikah anak itu termasuk menguatkan akidah. Ini kita baru melewati Muharram.
Salah satu cerita tentang Muharram, kenapa Rasulullah bawa sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah? Pertama diperjuangkan Nabi adalah akidah, kan itu. Termasuk salah satu yang membuat akidah anak itu bagus, menguatkan akidah dia, maka anak itu diakikahkanlah. Dulu kok di kampung-kampung ibu ada anak-anak bandel, ya, gimana kita bilang ya, memang rasa anak-anak tapi memang agak-agak mengarah ke bandel lah. Waktu nanam jambu sudah nak masak dibungkus waktu pakai plastik, dilibasnya buah jambu waktu. Tidak pula dibuangnya plastiknya, itu tunggu-tunggulah waktu kapan lah masaknya nih. Begitu rasa waktu sudah masak diintip tak ada isi lagi udah. Ya, ada begitu tuh Pak. Jadi kalau begitu tahu waktu habis buahnya merepet wak nih, ketahuan anak yang ngambil. Kau yang ngambil ya iya wak. Kurasa belum akikah kau dulu nih, itulah dia. Ada hubungan ke situ itu. Iya, zabihatul an'am yang kaitannya dengan masalah akikah. Mau termasuk mengkuatkan akidah anak. Hari ini ayahanda serta ibunda mohon maaf, setiap kita melaksanakan hijrah, ya, yang paling penting tuh kuatkan akidah kita, akidah anak-anak generasi kita. Kalau kita ini nggak lama-lama lagi nih Bu, betul Ibu? Iya, tuh mama yang hadir ini pun tak lama-lama lagi ini. Udah maghrib, gue tengok udah anak Isya pun sebagian. Ya, tapi mohon izin, bukan berarti Ibu nak duluan, tidak. Ya, kalau kita sudah selamat barangkali, walaupun kadang-kadang kita ini juga sering rusak akidah kita. Aku sering ngaji sama Ibu, kalau wirid sering kali aku katakan, persoalan akidah ini persoalan yang paling mendasar. Kenapa? Akidah ini besok yang nak digelincirkan setan pada waktu kita dalam keadaan sakaratul maut. Jaga akidah nih. Maka termasuk nanti akikah itu menguatkan akidah seorang anak. Ya, akidah ini kita jaga. Begitu nanti kita mau meninggal dunia, maka datanglah setan mengerumuni orang yang mau meninggal itu. Kenapa setan kok ramai kali mengurumuni orang nak meninggal? Dia nak merusak akidahnya. Itu kesempatan terakhir. Pernah kita ceritakan Ibu. Maka setan nanti ketika kita nak meninggal dunia, dia datang dalam jumlah ribuan, bahkan dia miripkan dirinya macam ayah dan mak kita. Kemudian setan itu mengatakan, wahai anakku, tanggalkan imanmu, matilah kau dalam keadaan Nasrani, Majusi dan Yahudi. Tengok macam kami ini. Padahal bukan ayah mak kita, tapi itu adalah setan. Makanya mengkuatkan akidah inilah nanti, pernah kita kaji, disunnahkan orang yang di samping orang yang sakaratul maut. Jadi kalau Ibu nengok orang yang nak meninggal, cengap-cengap waktu, jangan Ibu lari. Ih gawat kali Ustaz, takut pula aku, jangan. Ya, disunnahkan kita kalau dekat orang yang nak meninggal, bisikkan di kupingnya la ilaha illallah. Kalau orang mengaji dia paham lah itu dah. Bisikkan la ilaha illallah. Bisikkan. Tapi tak bisa dibisikkan lagi Ustaz, tak menangkap lagi udah. Kalau gitu pegang Quran. Baca Al-Quran, cari surah-surah yang Nabi anjurkan. Ada surah Yasin, ada surah As-Sajadah dibuat Nabi, dianjurkan Nabi, baca. Makanya pernah nenek-nenek sekali Ibu nak meninggal, tertutup mata nenek ini, tak terbuka-buka udah. Datang cucunya, dibisikkan cucunya, bangun kontan nenek itu langsung Pak. Bangun, ditanya orang apa yang kubisikkan, surat tanah kata dia. Tanyanya neneknya, nek surat tanah mana? Pegadaian buka, kata dia pula lah. Bangun nenek langsung, ngamuk neneknya. Yang tak ada lotak kok ya, kata neneknya pula. Ya, mengkuatkan akidah. Maka malam hari ini kita akan bahas ini ya. Nih kita bahas tadi. Jadi hukum akikah itu sebenarnya adalah sunat muakkadah, sama dengan hukum orang memotong hewan kurban. Nah, kalau kita kaji-kaji ayahanda serta ibunda, berbeda kemarin. Kalau memotong kurban itu adalah syariat yang disebut dengan syar'un man qablana dalam kajian usul fikih. Hukum syariat sebelum syariat Nabi kita, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu kapan adanya kalau kurban? Syariat pada zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu kisah kita sudah tahu semua. Nah, kalau akikah ini juga sebenarnya tradisi orang jahiliyah itu dulu sudah ada akikah. Cuma dalam Islam disempurnakan. Ya, sudah ada dulu banyak tradisi-tradisi jahiliyah itu yang dalam Islam disempurnakan. Barangkali kita ambil sejarah dari mana kisah akikah itu sebenarnya Ustaz. Ada beberapa riwayat. Ya, ada dulu seorang laki-laki ganteng Pak, namanya Abul Uzza. Ingat apa lagi?
Abul Uzza ini ganteng. Orang Arab ganteng ibu, udah Arab ganteng pula. Awak nengok orang Arab aja udah ganteng perasaan awak. Hidung mancung, tegap, sakikan mancung hidung tuh begini, hidung tuh ke bawah. Udah macam burung kakak tua hidung waktu tuh mau mantap. Wah, orang Arab. Ini orang Arab ganteng pula. Udah orang Arab paling ganteng, namanya Abul Uzza. Abul Uzza ini nama aslinya, Bapak kenal semua nih, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tuh orangnya ganteng, Pak. Makanya ibu kalau laki ibu ganteng tapi tak sholat Abu Lahab lah aku rasa tuh. Abu Lahab tuh ganteng, kan kaleng-kaleng Abu Lahab tuh. Abu Lahab ini dulu kan pernah punya budak wanita namanya Suhaibah. Dia pernah mesan dulu, wahai Suhaibah, adik iparku sedang hamil tua dan suaminya adikku tuh sudah meninggal dunia. Aku minta Suhaibah, kaulah yang mengurus adikku yang hamil tua tuh. Yang diceritakan nih adalah ibunda Nabi kita yang mulia, ibunda Rasulullah. Inilah ibunda kita Aminah. Yang diceritakan oleh Abul Uzza ini, Aminah sedang hamil. Suami Aminah itu kan adiknya Abul Uzza, adik Abu Lahab, Abdullah. Apa pesan dia? Nanti kalau lahir anaknya, kalau laki-laki kau beritahu aku, tapi kalau perempuan kau bunuh aja. Itu tradisi orang jahiliyah ibu. Makanya ibu termasuk orang yang bersyukur ketika Nabi diutus ke dunia ini. Rasulullah diutus ke dunia ini termasuk memuliakan wanita. Di zaman Nabi dulu belum lahir jahiliyah, wanita itu dibunuh. Kadang-kadang kita heran ibu sekarang. Udah begitu wanita dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan dalam Islam, banyak wanita yang menghinakan dirinya balik. Betul ibu? Iya, pakai baju nutup muka-muka aurat. Udah dimuliakan dulu, dihinakan balik. Itu wanita yang pau lah aku rasa. Iya, pakai rok pendek. Pakai ya, ngeri pun kita tengok. Sekarang kita jalan-jalan ibu pun agak takut nih. Aku kadang-kadang pakai suka anakku berjalan naik kereta ini pakai helm, Pak. Ini peci ku simpan, ku pakai helm. Ya, kadang-kadang serba salah, Pak. Pakai peci, pakai sal, mana ada orang segan mau ustaz nih sekarang. Lewat kayak celana pendek rap depan awak. Begini pula naik Scorpio tuh. Nampak beparet ya kan. Awak ya Allah, tutup ya mata awak, takut tutup kali nabrak orang pula awak. Pas tutup buka sikit lah ya kan. Lemat jarang-jarang juga lah ini. Iya, ini jadi masalah. Ya udah begitu dimuliakan Rasulullah, dia pula menghinakan dirinya balik. Nah, ini jadi pesan Abu Lahab, nanti kau lahir ponaanku itu perempuan kau bunuh aja. Tapi kau laki-laki kasih tahu aku ya. Singkat cerita, ada tuh beberapa riwayat dulu. Dulu katanya orang-orang Arab tuh sebagian itu udah agak-agak curiga juga dengan Aminah. Ini bakal lahir anak nih perempuan. Karena Aminah tuh dulu waktu hamil ibu makin hari makin cantik. Itu hamilnya karena memang orang Arab tuh dulu ya, makanya siapa yang mengamalkan ini tradisi orang Arab ini, orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ada tradisi kita dulu kan, kalau ada orang yang hamil tuh cantik, maka anaknya perempuan. Banyak orang meyakini itu, Pak. Jadi kalau yang meyakini itu orang-orang jahiliyah lah aku rasa itu. Tapi kalau nanti ada orang yang hamil agak jorok-jorok sedikit, anaknya laki, sering begitu ibu kan? Iya. Tapi kalau yang hamil tuh hari ini cantik, besok jorok, lusa cantik, besoknya jorok, lahir anak banci, adalah itu. Iya kan? Ini banyak yang meyakini itu nih. Ini orang jahiliyah juga aku rasa ini. Paham-paham jahiliyah. Jadi begitu melahirkan Aminah nih baru terkejut orang. Kenapa terkejut? Karena Aminah nih diprediksi sudah akan lahir anaknya perempuan, wajahnya cantik. Kalau cantiknya Aminah nih waktu hamil itu diceritakan oleh Ja'far bin Hasan al-Barzanji. Mama yang marhaban tahu itu. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ketika malam datanglah Jibril menjumpai Aminah sedangkan Aminah dalam keadaan hamil. Jibril mengatakan, Aminah yang ada dalam kandunganmu itu bukan manusia biasa, tapi itu adalah Sayyidil Alamin, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, sebaik-baik manusia. Sudah itu yang membuat Aminah tuh semangat, wajahnya makin cantik. Lahir anak laki-laki, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Muhammad Rasulullah yang mulia ini lahir disampaikan oleh Suhaibah sama Abul Uzza alias Abu Lahab. Tuan, ya, ponaan tuan lahir itu laki-laki tuan. Begitu dengan laki-laki senang betul Abul Uzza nih Pak.
Ada satu riwayat mengatakan dia naik ke atas batu, kemudian dia teriak, wahai orang-orang Mekah, lahir ponaanku laki-laki. Nah, kalian semuanya akan kujamu. Dia potong kambing-kambing yang dia punya. Nah, itu dulu. Dia potong kambing-kambing yang dia punya. Itu menjadi cerita tentang tradisi orang Arab. Dulu kalau lahir anak laki-laki memang dipotong kambing. Dan tradisi ini ditambah. Nah, ada satu riwayat menambahkan, orang jahiliyah dulu kalau dipotong kambing, diambil darah kambing itu disapukan ke kepala anak yang lahir itu. Ibu tuh sama nanya, kenapa disapukan Ustaz? Namanya orang jahil, orang tahu lah pula. Tapi kalau dalam cerita orang Arab itu ada simbolisnya. Artinya ketika diletakkan darah di kepalanya menunjukkan bahwa dia punya harga diri dan dia mempertahankan harga diri itu walaupun harus berkorban darah. Begitu kira-kira, Pak. Nah, itulah dia, sapukan. Nah, Abu Lahab, Abul Uzza begitu dengar Rasulullah lahir, dia bawa ini sudah darah ini pernah diceritakan guru-guru kita dulu. Dia bawa darah ini mencari Muhammad kecil, mau disapukan. Tapi Muhammad Rasulullah itu sudah dijaga Allah dari kecil, Pak. Dia tak kena tradisi orang jahiliyah tuh. Begitu sudah sampai, rupanya Rasulullah kecil ini sudah diambil oleh atoknya yang bernama Abdul Muthalib. Udah dibawa keliling Ka'bah. Nah, inilah dia. Mana berani dia mengambil Muhammad kecil sama ayahnya. Nak tempeleng lah Abul Uzza, ya kan? Tak jadi. Adalah dia. Allah jaga dari tradisi jahiliyah itu. Kemudian inilah yang menjadi syariat akikah buat kita. Nah, kita bahas sedikit di ujung-ujung kaji kita ini ya. Nah, kita kembangkan sedikit ayahanda serta ibunda. Kalau bicara tentang masalah akikah ini, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, seorang anak lahir itu tegadai. Ibu, anak lahir, cucu nenek lahir itu tegadai. Mohon maaf kalau ibu tegadai, tegadailah surat rumah tanah Hawa. Ada duit diapain? Diapain, Mak? Tebuslah. Sama lahir seorang anak ada duit, tebuslah. Gimana menebusnya? Biakikah, dipotongkan kambing untuk akikahnya. Nah, timbul masalah. Kapan dipotongkan? Dalam hadis Nabi 7 hari kelahirannya. 7 hari tak bisa, Ustaz. 14 hari. Kelipatan 7. Tak bisa juga. 21 hari. Tak bisa juga. Gimana, Ibu? Kalau tak bisa juga, jangan tengok-tengok kalender lagi udah. Kapan ada rezeki, potongkan akikahnya. Terus saya nengok kalender, Pak. Maka banyak orang-orang di kampung sana menikah anaknya, disitulah dipotongkannya akikahnya. Boleh. Tak ada masalah. Nah, inilah dia. Maka nanti timbul pertanyaan ayahanda serta ibunda. Dalam beberapa riwayat memotongkan akikah nih sebenarnya ada urutan-urutannya. Yang pertama anak tuh potongkan akikahnya. Apalagi Ibu untuk anak kecil, Pak? Habis itu mulailah ditabalkan namanya, satu paket. Biasa kalau kita mengamalkan itu, akikahnya potong, kemudian tabalkan nama si anak. Anak itu pun dibuat nama yang cantik lah. Yang buat nama-nama anak suka-suka hati aja. Kita potongkan akikah anak, kemudian buat namanya yang bagus, kemudian nanti ada syariatnya lagi. Apa itu biasanya? Cukur rambutnya. Ada, Pak, kan? Nah, nyukur rambut ini pun dalam kajiannya juga ada. Ketika mencukur rambut bayi, sunnah ditimbang rambut itu. Timbang. Iya, timbang rambut itu, habis timbang nanti digantikan dia dengan duit. Kalau kita sering duit biasanya. Dalam hadis itu biasanya perak. Asli hadis itu perak. Ya, perak itu kok sekarang berapa? 90.000 1 gram, Ibu ya. Nah, ada satu tradisi tempat lain biasanya diganti jadi emas. Biasa diduitkan yang kita bilangkan tadi. Boleh Ustadz hadisnya perak, kita ganti emas. Boleh. Kalau lebih boleh, karena nanti ujung-ujungnya itu jadi sedekah. Yang tak boleh dalam hadisnya perak, Ibu ganti jadi kaleng. Itu yang tak boleh. Yang menjual pun meriah pula. Bangsa nyari butut nak menjualnya, ya kan? Itu yang tak boleh. Tradisi ini ada. Ini kalau anak-anak. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau orang yang sudah tua macam kami ini, gimana akikahnya kalau kami dulu kecil belum akikah? Rasulullah Nabi kita pernah mengakikahkan dirinya setelah dia dewasa. Nabi itu udah lewat masa kerasulan. Ada mengatakan 48 kalau nggak salah.
Ensiklopedia Islam itu kalau nggak salah 53 umur Nabi itu pernah potong kambing. Tanya sahabat, ya Rasulullah, ya ini kambing dipotong untuk apa? Idul Adha sudah lewat, kata Nabi, ini akikahku. Jadi kita pun bisa potong kambing untuk akikah kita. Nenek belum kekah, potong kambing, bisa. Tapi jangan minta macam anak kecil tadi. Nanti nenek minta diayun pula. Dimarhabankan lagi, sallallahu, yang ngapain pun lebih tua dari nenek itu lagi, sallallahu ala, yang datang pun pucat sebab ketakutan, Pak, iya kan, minta dicukur rambut nenek itu lagi, ya ini paling gawat nih, iya, tukar nama pula nenek itu lagi, wah aku nanti kayak gantilah tambah nama baru, siapa nama nenek, bagus namanya Maimunah, gawat, nah, kalau nenek pula tak begitu, iya kan. Nah, ini kalau misalnya akikah, ayahanda serta ibunda, kita bahas agak lebih ke dalam sedikit. Mudah-mudahan ini bisa tuntas, bisa kita nggak ragu tentang masalah-masalah akikah ini. Nah, apakah seorang anak kecil lahir lalu meninggal keguguran itu harus diakikahkan? Dalam beberapa kajian fikih ada itu. Iya. Anak yang lahir di atas 4 bulan, keguguran di atas 4 bulan sudah ada ruhnya, maka sebagian pendapat yang kuat mengatakan akikahnya juga dipotongkan. Karena hati-hati, ancaman bagi orang yang ada duitnya tapi tak mengakikahkan anaknya itu gawat, Ibu. Mohon maaf nih, ancamannya besar. Ada satu ulama dari mazhab Hanafi kalau nggak salah kita itu, dia mengatakan ketika ada orang-orang tua yang kaya tapi tak mengakikahkan anaknya, kayanya dia tapi tak diakikahkannya, maka nanti doa anak itu tak sampai untuk orang tuanya. Bapak ibu itu kena letup malaikat nungkar nangkir, ketupuk hajat bapak ibu itu. Anaknya mendoa, Allahumma firli zunubi wali walidayya, ya Allah ya Rabb ampuni dosaku, dosa orang tuaku ya Allah. Orang tua ini protes malaikat, aku doain anakku, kenapa kau letup juga kapi, kata, wah ini kena letupnya lah. Kata malaikat, itu doa dia nggak sampai untuk kau. Kau tahu salah kau apa? Dulu kau punya duit, tapi tak kau kekahkan dia. Nah ini dia, sampai begitu riwayatnya. Ayahanda serta ibunda tengok orang tua-tua kita dulu, Ibu. Atau kita di kampung dulu, asal menikah udah anaknya, ibu kami nikah dulu, hamil atau tuh nyeleng duit. Untuk apa tuh nyeleng duit? Ibu kau hamil, nanti kau lahir anaknya makan kambing kita. Itulah dia. Padahal kehidupan ya Pak, subhanallah. Iya, bukan macam kita di Medan nih, orang tua-tua dulu, betul nggak Ibu? Ini tengok mak-mak muda zaman sekarang ini bergaya aja, kayak anak tidak, bergaya aja. Bedak jangan tanya, bedak siang, bedak malam, tengah malam, menjelang malam, semuanya lengkap. Ya lain lagi, ya max opera, apa lah Ibu? Iya, orang dulu menabung untuk mengakikahkan tuh, menabung. Inilah hebatnya, dia memahami betul cerita tentang masalah ini. Ya, ayahanda serta ibunda, kalau misal seorang anak laki-laki maka akikahnya 2 ekor kambing. Kalau perempuan akikahnya 1. Kalau orang yang punya anak laki-laki tak sanggup 2, 1 pun udah mencukupin. Dan itu tak jadi utang lagi. Di mana dalilnya? Nabi kita Muhammad Rasulullah dulu pernah motong 2 kambing untuk 2 orang cucunya, Hasan dan Husain. Dan Nabi nggak pernah ceritanya membayar balik kekurangan itu, nggak pernah. Maka jangan pula nenek-nenek kurus, nenek itu lama-lama makin kurus. Kita pun khawatir, nek kok kurus sekali nenek, kena gula ya? Enggak lah Ustaz, kalau kena gula manis laku, kata dia pula lah. Kenapa nenek kurus sekali? Mikirkan utang Ustaz. Utang apa? Kemarin cucuku korbanku akikahkan laki-laki, 1 yang baru kupotong, 1 lagi nak kubayar lah, jadi utang lah pula nih. Tidak jadi utang sebenarnya. Kalau sanggupnya 1, boleh 1. Nah inilah dia. Ayahanda serta ibunda, kita agak kandaskan kajian sedikit. Yang paling menarik kalau kita bahas adalah ini dia. Yang paling menarik kita bahas di ujung ya. Kalau ibu membuat walimah akikah, bapak membuat walimah akikah. Walimah ini artinya pesta, Pak. Dalam Islam ada 7 pesta. Yang akrab sama kita cuma 1, walimatul urus, pesta nikah. Ada walimatul akikah sebenarnya. Yang sering orang nanya, Ustadz, kalau kalian buat acara walimatul akikah, boleh nggak dagingnya dimakan sama orang yang tak Islam? Betul Ibu? Sering jadi masalah. Sebenarnya ulama sepakat, daging hewan kurban, daging akikah sama dikiaskan dengan daging hewan kurban. Daging hewan kurban boleh dimakan sama orang yang tidak Islam, akikah juga sama.
Tahu saya ibu bingung, nanti buat acara walimah, acara kekah ibu, tetangga tak Islam. Ibu tak ngundang, tak enak, ngundang pun tak enak, serba salah. Lama-lama datang juga ibu nih, Bu, ya kami nak buat acara minggu besok. Acara apa? Tapi cucu kami lahiran, kami nak buat akikah. Cuma nanti ibu datang, kuahnya jelah, daging tak usah ya. Kata mungkin pula. Betul nggak ibu? Nah, ini sering orang menanya, iya kan? Nah, itu. Ya kemudian yang kedua, kalau ketika ibu nanti membuat akikah anak, buat acara pesta akikah, walimatul akikah, Ustadz boleh nggak nerima amplop? Ini sering kali tanya orang. Maka malam ini supaya jangan ragu-ragu lagi. Kuceritakan ayahanda serta ibunda sikit. Dulu aku waktu mengakikahkan anak, ini kutanya sama guruku, Malim Jalal Abdul Muthalib. Dia mengatakan itu tak apa-apa. Kenapa? Yang penting itu sebenarnya sudah dua hukum yang ada di dalamnya. Yang pertama hukum orang berakikah, yang kedua orang yang diundang. Orang yang berakikah yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Dia nebus cucu, nenek nebus cucu. Itu yang penting ikhlas. Kenapa nenek berakikah, Nek? Tapi syariat pula Ustaz. Kecuali niatnya gak ikhlas, ini yang tak boleh. Kenapa nenek mengakikahkan cucu? Ini kada kasih nenek enak Ustaz, kada kasih hujung nih baik-baik kali orangnya. Potong satu kambing, walaupun datang orang tuh makan tulang tapi amplopnya banyak, bisa beli 5 kambing, awak balik Ustaz. Ini salah, yang salah tuh. Ya. Nah kemudian kalau orang yang diundang mengasih amplop, jangan salahkan. Kenapa? Hadis Nabi, kalau kau diundang saudaramu datang bawa hadiah itu amplop Pak, misalkan diamplopin. Maka ibu kalau ada buat acara akikah, Anda nanya sama aku, Ustadz beracara akikah? Iya. Kalau orang ngasih amplop gimana? Ku bilang, tolak amplopnya, ambil duitnya, itu yang penting. Karena dia ngambilin hadis Nabi juga. Ayahanda serta ibunda, benar panjang mau kita bahas, tapi insya Allah yang kita kaji ini manfaat, mudah-mudahan karena sudah masuk Isya. Mudah-mudahan kita bahas ini jadi ilmu buat kita, tak lagi ragu-ragu kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kepada Allah, kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.